Alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pertolongan persalinan yaitu set partus berisi 3 buah handscoon steril, gunting episiotomi, gunting tali pusar, dua klem arteri, pinset anatomi, pinset chirurgi, setengah koher, kasa dan kapas alkohol, 2 kom, dan kateter nalaton. Selanjutnya yaitu korentang, Doppler dan gel, spuit 3 cc, satu ampul oksitosin, klem tali pusar, penyedot lendir, salep mata, hepatitis B dan vitamin K untuk bayi, bengkok, tempat plasenta, underpad, dua buah handuk, topi bayi, celana untuk ibu, 2 buah waslap, selimut, dan pakaian bayi. Selanjutnya, baskom berisi larutan klorin 0,5% dan larutan DTT, 2 buah tempat sampan medis dan non-medis, serta ember untuk pakaian kot, alat pelindung diri untuk penolong persalinan, kacamata pelindung, masker, apron, penutup kepala, sepatu boot. Setelah melihat adanya tanda persalinan kala 2, penolong memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan, termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai ke dalam wadah partuset, dan juga memasukkan klem tali pusar ke dalam wadah partuset.
Selanjutnya, penolong memakai apron. Penolong memastikan lengan tidak memakai perhiasan atau jam tangan. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya, penolong menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Setelah itu, penolong mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin, dan letakkan kembali ke dalam wadah Partusette. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, penolong membersihkan vulva dan perineum. Pembersihan vulva dan perineum dilakukan menggunakan kapas basah dan pinset dengan gerakan dari vulva ke perineum. Pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengecek porsio, serviks, presentasi, posisi, sutura, molase, kondisi panggul. Pastikan pembukaan sudah lengkap dan pecahkan selaput ketuban jika masih utuh. Mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik. Pemeriksaan denyut jantung janin dilakukan setelah memastikan kontraksi uterus selesai. Pastikan denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit.
Memberitahu ibu dan keluarga jika pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di perut ibu. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bawah bokong ibu. Membuka tutup partus set dan memastikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Memakai alat perlindungan diri, yaitu tutup kepala, masker, Google, apron, dan sepatu boot. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Menolong persalinan dengan meletakkan tangan yang dominan memegang perineum dan tangan lainnya di atas simfisis untuk menopang kepala. Lakukan pemeriksaan lilitan tali pusat pada leher janin. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran taksi luar secara spontan, kepala secara biparental. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Lakukan penilaian selintas pada bayi, apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak aktif, dan nilai warna kulit bayi. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus, dan beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Oksitosin disuntik setelah bayi lahir 1 menit dengan dosis 10 unit secara intramuskuler di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Sebelum melakukan penyuntikan, lakukan aspirasi. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat ke arah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.
Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan penguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Lakukan pengikatan tali pusat atau klem tali pusat. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi. Lakukan skin to skin bayi dan ibu. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, dan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masas pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus bayi. Dengan menggunakan kasa, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan dan pengukuran panjang bayi. Beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K 1 mg secara intramuskuler di paha kiri aterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.
Lanjutkan pemantauan kontraksi untuk mencegah adanya perdarahan pervaginal. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masas uterus dan menilai kontraksi. Lakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Periksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, dan bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu ibu apabila ibu ingin minum. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah selesai melakukan pertolongan persalinan, perawat melakukan dokumentasi dengan melengkapi partograf.